yang hati kami Kau Tuhan yang berkata
Tuhan Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang bertata atas puji-pujian kami ini Tuhan. Biar setiap puji-pujian kami, penyembahan kami itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap lebih lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Seberapa banyak di tempat ini yang bersuka cita karena Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hari yang telah dijadikan Tuhan, maka dari itu kita harus berbahagia. Bahagia.
Apapun yang sedang kita persiapkan atau kerjakan hari ini, percayalah Tuhan sudah merencanakan yang lebih besar, sudah menyediakan yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau bekerja luar biasa untuk setiap hidup kami Tuhan. Siapakah aku Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau memilihku Tuhan, dengan semua masa laluku. Dapatkah sesuatu yang baik datang dari hidupku? Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Beri kekuatan, ku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Haleluya. Kami percaya Kau telah sediakan yang lebih besar Tuhan.
setiap kami. Urapi setiap kami, agar setiap kami, mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, dan pikiran kami akan menangkap setiap yang Roh Kudus sampaikan kepada kami pada hari ini. Dan kami akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kata amin. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Sama-sama bilang Tuhan Yesus hebat. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kita semua pasti akan menjadi juga orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus hebat. Amin, saudaraku. Amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Puji Tuhan, ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin bertanya sama saudara. Ya, saudara responi ya. Siapa yang mau hidupnya kosong, angkat tangannya. Siapa yang mau hidupnya berlimpah, angkat tangannya. Ya. Yang mau hidupnya kosong, tadi yang angkat tangan, ya, yang ragu-ragu, itu namanya enggak normal. Tetapi orang yang hidupnya ingin berlimpah, itu normal. Tetapi yang enggak angkat tangan, kurang semangat, bukan normal. Kurang semangat. Ayo saudaraku, kita bersemangat. Berikan tepuk tangan untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhan pada hari ini pasti membuat kita menjadi lebih hidup. Bukan Philip aja, hidup terang, lebih terang. Kita hidup, lebih hidup lagi. Dan Tuhan akan membuat hidup yang kosong menjadi hidup yang berlimpahan, hidup yang penuh di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Banyak orang saat ini merasa hidupnya kosong, ya, penuh dengan tekanan, kekecewaan, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam keuangan. Ada yang sukses secara materi tapi hatinya hampa, ya. Yesus datang untuk mengisi kekosongan itu, bukan untuk menambahkan kepada kita, tapi mengubahkan dari sesuatu yang kosong menjadi hidup yang penuh, bahkan berlimpah. Amin. Sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah From Empty to Full Life. Artinya dari kosong menuju hidup yang penuh, bahkan berlimpah. Itu bahasa Alkitabnya, ya. Saudaraku, pengertian hidup kosong, ikutin next slide. Hidup yang kosong bukan berarti kita nggak punya apa? Harta, tapi hati yang kering, tidak ada damai, dan kehilangan arah tujuan. Ada yang seperti itu? Mau ngapain ya hidup kita gitu? Nah, kehilangan arah tujuan. Penyebabnya apa? Dosa, kecemasan, dan jauh daripada Tuhan. Ada orang-orang yang seperti itu, ya, hidupnya kosong, harta punya, uang banyak, tetapi nggak tahu arah hidupnya, kering hatinya, nggak ada damai. Ya, penyebabnya karena dosa. Orang itu berbuat dosa dan juga kecemasan yang berlebih yang dibuat oleh si iblis. Padahal duitnya ada, tapi dia khawatir akan masa depannya. Dia khawatir akan anak-anaknya sekolah nggak ya? Di sekolah gimana ya? Oh, serba khawatir. Ya. Dan juga dia jauh daripada Tuhan. Itu yang membuat seseorang yang punya hati yang kosong. Tetapi pengertian dari hidup yang penuh, ya. Next slide. Ya, ikutin ya. Nah, itu tadi situ saya tulis dalam Mazmur 32 ayat 3, nanti saudara baca. Daud pun pernah merasakan itu ketika dia tidak berbuat apa-apa, ketika dia jauh daripada Tuhan. Nanti saudara baca di dalam Mazmur 32 ayat 3 ya, di rumah ya. Nah, pengertian hidup yang penuh adalah artinya sukacita. Sama-sama katakan sukacita. Sukacita. Sama-sama katakan damai sejahtera. Sama-sama katakan kelimpahan jasmani dan rohani. Ya, kita akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita, kelimpahan jasmani dan rohani yang bukan yang berasal dari surga, bukan dari dunia ini. Kelimpahan itu bisa secara harta, tetapi juga secara damai, sukacita. Itu datangnya dari surga. Ya. Kita juga bisa merasakan hidup yang penuh dengan harta yang
ada di dalam kehidupan kita, tapi ada kuasa untuk menikmatinya, saudara. Ya, ada satu orang kaya bilang, Pak, sekarang apa tujuan hidup Bapak nih? Bapak udah punya apartemen, bukan punya hanya beberapa apartemen, dia pemilik beberapa apartemen, ownernya. Anda punya puluhan perusahaan, apalagi yang dibutuhkan? Saya kok nggak damai ya? Ada satu pengusaha dan saat ini belum bertobat, sedang diinjili oleh pengusaha-pengusaha yang lain yang sudah di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi hidup itu yang penuh itu, yang dimaksud dengan hidup yang penuh adalah punya sukacita, damai sejahtera, kelimpahan jasmani, rohani, tetapi bukan berasal dari dunia ini. Bukan karena depositonya banyak, bukan karena uangnya banyak, karena rumahnya banyak, karena mobilnya banyak, tetapi berasal daripada Tuhan, berasal dari surga ya. Nah, kita akan masuk ke dalam ayat pokok tentang hidup penuh ya. Dalam bahasa Alkitabnya berlimpah. Kita baca di dalam Yohanes 10. Next slide, tolong ikutin. Yohanes 10 ayat 10. Oke, sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tetap di ayat itu bentar. Di situ dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu artinya iblis. Pencuri itu iblis. Dia melambangkan iblis. Dia maunya dia mencuri damai sejahtera saudara. Dia mencuri sukacita saudara. Dan dia membunuh dan akhirnya membinasakan. Orang yang tinggal di dalam satu keadaan seperti ini, dia akan binasa. Tetapi Yesus dikatakan, aku datang untuk apa? Mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa Yunaninya perisos, nanti saya akan bahas ya. Artinya Yesus datang kepada untuk kita, untuk memberikan hidup kita berkelimpahan. Ya. Makanya judul firman Tuhan tadi dari kosong kepada hidup yang penuh. Ya, from empty to full life. Dalam bahasa Alkitabnya hidup berkelimpahan. Dalam bahasa aslinya perisos. Nah, kita akan lihat arti kata dari hidup penuh atau kelimpahan, perisos. Nah, ini saya catat ya. Coba sama-sama baca. Perisos apa? Adalah yang memampukan kita menjadi dekat bagi sesama dan berbuat. Bisa kebaca semuanya? Ayo baca lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hidup penuh atau kelimpahan sejati dalam kurung perisos adalah apa? Persekutuan intim dengan Allah yang memampukan kita menjadi berkat bagi sesama dan berbuah dalam segala musim. Dalam bahasa Yunaninya hidup penuh atau berkelimpahan itu perisos, artinya persekutuan intim dengan Allah. Nah, persekutuan intim dengan Allah itu menghasilkan, memampukan kita menjadi berkat bagi sesama dan berbuah dalam segala musim. Artinya musim hujan, musim kering, terus berbuah. Itu kalau kita bersekutu intim dengan Allah. Perisos. Hidup kita penuh. Amin. Saudara akan lebih mengerti lagi, lebih dalam lagi. Nah, ada langkah-langkahnya. Kita sampai kepada langkah-langkahnya, stepnya. Ada 6 langkah mencapai hidup yang penuh atau berlimpah. 6 langkah. Wah, khotbahnya 1 jam deh. Banyak kan 6 langkah? Dari sini sampai sini doang, saudaraku, 6 langkah. Ya. Jadi jangan anggap banyak, cuma 6 langkah, saudaraku. Belum 250 tangga. Ini 6 langkah yang akan menuntun saudara, membawa hidup saudara menjadi penuh, bahkan berlimpah. Ya, langkah yang pertama adalah percaya. Sama-sama katakan percaya. Nah, saudaraku, kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar dan mampu. Tuhan yang besar dan berkuasa. Amin. Saudara percaya? Amin. Cuma 3 orang dari 60 orang ini. Saudara percaya, saudara punya Tuhan yang mampu, besar dan berkuasa? Amin. Ya. Ketika kita percaya, itu langkah awalnya.
basicnya, dasarnya untuk saudara menuju ke langkah berikutnya, saudara. Ya, kalau dasarnya ini nggak teguh, ya kita antara percaya atau enggak. Jika nama nggak nasib, orang mah kosong tiba reto ya, kosong duit, kosong angin, kosong behas kan, kosong memang dari sananya saya baru habisin. Enggak, saudara. Kita harus percaya hidup kita penuh dan berlimpah. Amin. Sama-sama saya katakan saya percaya. Saya percaya. Ya. Ini bukan kata saya, tetapi kata firman Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 40. Yohanes 11 dibaca, dibuka firman Alkitabnya. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepada kamu, jikalau kau percaya, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Artinya, ketika saudara tidak percaya, saudara tidak akan pernah melihat mujizat. Saudara tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan terjadi. Tetapi ketika saudara percaya penuh kepada Tuhan, pasti terjadi. Itu akan terjadi. Ya, oleh sebab itu harus percaya penuh. Ya, maka saudara akan melihat kemuliaan Allah. Tahun depan, sorry ya yang belum punya rumah, saya pasti punya rumah di dalam nama Yesus. Percaya saudara. Sehingga itu yang membuat iman kita bergerak. Iman kita menjadi bangkit ketika kita percaya. Saya percaya sakit saya sembuh, walaupun orang lain nggak tahu ada penyakit dalam yang tidak bisa disembuhkan, tetapi saya percaya saya sembuh. Ya, itu harus basicnya percaya. Ketika kita percaya, Tuhan katakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Siapa yang percaya akan melihat kemuliaan Allah? Katakan, Yes. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu langkah pertama. Langkah kedua, cepat kan? Langkah kedua, hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Sama-sama katakan, hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Artinya kita harus hidup bersekutu dengan Tuhan. Kalau hidup kita mau bergerak dari kosong kepada berisi, full life dan kelimpahan, kita harus bersekutu dengan Tuhan Yesus. Karena artinya hidup yang penuh, hidup yang kelimpahan, perisos, artinya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kita baca dasar firman-Nya dalam Yohanes 15 ayat 5. Saudara nggak bisa mengalami hidup yang penuh kalau saudara tidak bersekutu dengan Tuhan Yesus. Bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Baca sama-sama 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagian terakhir baca, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. akunya huruf besar, artinya di luar Tuhan. Ketika kita berada di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah pokok anggur, ya. Kita ini pokoknya, ini adalah ranting, kita ada ranting-rantingnya. Itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ya. Berarti Tuhan itu pokoknya, sumber kehidupannya. Ketika ranting terpisah, saudara tahu tanaman kan semua? Ya. Ketika rantingnya terpisah, jadi apa? Bisa berbuah sendiri? Enggak. Jadi kering dan akhirnya mati. Ketika kita terpisah dari Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Karena kita ranting. Sumbernya Tuhan. Ranting bisa menghasilkan buah, ya. Berbuahnya bukan dari pokoknya, berbuahnya dari ranting, ya. Ranting-rantingnya berbuah. Itu kenapa? Karena masih nempel sama pokoknya. Ketika kita nempel sama Tuhan, melekat terus sama Tuhan, percaya kita pasti berbuah. Kita bisa berbuat banyak. Kita bisa melihat perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Full life, kita akan mengalami hidup yang penuh ketika kita nempel sama Tuhan. Makanya kita harus bersekutu dengan Tuhan Yesus, ya. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sama-sama katakan hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar hidup kita penuh,
hidup baru di dalam Yesus. Sama-sama katakan hidup baru di dalam Yesus. Hidup baru di dalam Yesus. Ya, artinya hidup baru itu melepaskan hidup yang lama. Ya. Hidup yang lama apa sih? Kata firman Tuhan, di firman Tuhan dikatakan marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, nafsu yang menyesatkan. Itu hidup lama. Itu ada semua di setiap manusia yang belum hidup baru. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita menjadi manusia-manusia yang baru. Nanti kita baca ayatnya ya. Tetapi kita harus melepaskan hidup yang lama. Ya, kalau saudara punya pakaian baru nih, ya. Kemarin Cynthia pasti banyak pakaian baru ya. Nah, ini baju baru, ini baju baru. Nah, supaya kita pakai baju baru, gimana caranya? Supaya kita betul, ya, beli baru. Supaya kita pakai baju baru gimana? Yang lama. Lepas baju lama, pakai baju baru. Nah, demikian pula rohani kita. Kita harus meninggalkan manusia lama itu dan memakai manusia yang baru, ya. Karena banyak di salah satunya manusia lama itu nafsu yang menyesatkan. Dan nafsu yang menyesatkan ini akan menjadikan kita berdosa. Memang betul Tuhan Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib. Tetapi kalau kita hidup sembarangan, kalau kita makan sembarangan, makan dosa? Enggak. Makan dosa? Enggak lah, suruh makan, kalau enggak kita mati. Ya. Tetapi kalau makannya sembarangan, makanan-makannya kotor gitu, sakit perut. Ada makanan enak, tapi kolesterol lagi tinggi nih. Hayo, dimakan terus. Aduh, sakit padahal saya dari gereja, kenapa ini belum sakit? Dicek dong, dicek kolesterolnya 700. Aduh, hati-hati ini. Jadi dosa nggak? Dosa dong, stroke langsung. Ya, udah tahu darah tinggi, makan garam terus ya. Garam ya, makan yang asin-asin. Udah tahu obesitas, maaf ya obesitas. Saya juga dulu obesitas, tapi saya bertobat. Udah mulai ngurusin ya 10 kilo. Masih harus turun lagi 10 kilo nih, baru bagus katanya ideal. Udah tahu obesitas, nggak apa-apa dikit. Ngomong dikitnya tuh Sapiring. 2 piring. Agak nggak apa-apa dikit mah. Makan aja. Jadi dosa nggak? Nafsu yang menyesatkan. Lihat orang lain perusahaannya maju, pakai cara-cara yang nggak benar, dia juga ikut-ikutan. Oh, pakai cara itu, saya juga pakai cara licik, pakai cara jahat, menggelapkan pajak, menggelapkan ini, akhirnya jadi dosa. Nafsu ini yang paling melekat di dalam kehidupan lama itu nafsu yang menyesatkan. Ya. Dan itu harus ditinggalkan, saudaraku. Nah, saudaraku, sorry. Ini poin berapa sih? 3. Oh, udah 3 ya? Saya masih di 2 di sini. Oke. Nah, caranya gimana? Supaya hidup baru, ya. Kita minta ampun dosa. Minta ampun dosa bukan kemarin aja, minggu yang lalu kita memperingati apa? Kematian Yesus. Oh, Yesus sudah disalib. Tuhan mengampuni dosa. Tuhan itu setia mengampuni dosa. Di firman Tuhan di sini dikatakannya, kalau secara teologi nanti saudara lihat ya, itu ada satu arti yang luar biasa. Dia mengampuni, dia setia. Artinya apa? Berulang kali aku mencoba berbuat dosa, Tuhan mengampuni. Kalau kita minta ampun, bertobat setiap hari. Makanya setiap hari kita kalau sebelum tidur jangan langsung duksep. Lihat, makanya saya tuh kalau ketemu bantal ya udah melihat bantal ya. Tidur. Makanya saya sering ada di luar dulu. Ketika udah mau tidur, saya udah siap-siap, udah ambil segala peralatan dan mau tidur, saya nggak ke kamar dulu. Saya berdoa dulu, Tuhan ampuni dosa saya. Mungkin hari itu ada kata-kata saya yang kelepasan, kasar, kotor, itu kan dosa.
kemudian ada perilaku kita yang tidak menyenangkan hati orang lain, atau kehidupan kita yang tidak secara sengaja kita berbuat dosa, kita harus minta ampun dosa setiap hari. Coba baca ayatnya, ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, sama-sama baca 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa, maka setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita. Itu, saudaraku. Tuhan ampuni. Tadi udah makan bakpao 10 Tuhan. Tapi jangan diperbuat lagi, karena besoknya tetap jadi kolesterol. Ya Tuhan ampuni. Aduh, tadi saya sudah berpikiran kotor sama orang itu. Ya Tuhan ampuni, perkataan saya tadi sepertinya perkataan saya menyakiti orang lain. Mungkin mereka jadi sakit hati. Tuhan ampuni saya. Jadi setiap hari kita minta ampun dosa. Ya, Tuhan betul sudah menyucikan kita. Amin. Siapa yang percaya Tuhan sudah menyucikan kita, katakan. Nah, percaya Tuhan sudah mengampuni dosa kita, dan kita harus minta ampun sama Tuhan, dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, termasuk kehidupan kita. Ketika kita sudah ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Coba kita baca ayatnya, 2 Korintus 5:17. 2 Korintus 5 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama, jadi kita adalah ciptaan yang baru. Termasuk pola pikir kita. Pola pikir kita juga harus menjadi pola pikirnya sesuai dengan Yesus. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Baca lagi ayatnya. Dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, itu pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi artinya berubah cara berpikir kita dari duniawi ke cara berpikir rohani. Ya. Tidak lagi membalas jahat dengan jahat, dendam. Ya. Tidak lagi terlalu cemas dengan kita memikirkan masa depan, kemudian memikirkan perusahaan, memikirkan kesehatan kita, bisa ngelihat incuntenya, bisa ngelihat buyutnya, gitu ya. Cemas akan hidup kita. Tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia akan menjamin hidup kita. Ya, itu pikiran-pikirannya salah satunya seperti itu, diperbaharui. Dan fokusnya kepada berkat Allah dan rasa syukur kita, saudaraku. Bukan kepada keadaan duniawi ini. Ya. Pikiran kita harus berfokus kepada berkat Allah dan rasa syukur, bukan keadaannya sekarang. Kalau keadaannya sekarang, mungkin kita nggak bisa lagi berpikir, wah Tuhan tuh sayangnya ninggalin saya deh. Kok saya sampai saat ini gimana ini moral-marit keuangan, ekonomi, rumah tangga, gitu. Tetapi berfokus kepada berkat Allah dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, maka kita akan mengalami satu perubahan. Tuhan akan membawa kita dari hidup yang kosong kepada hidup yang penuh. Ya. Yang keempat, hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Kan Tuhan sudah menebus hidup saya. Udah dong, artinya saya selamat betul. Tetapi tetap kita harus hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Karena firman Tuhan katakan di ayat yang lain, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Itu di perjanjian baru. Jadi tetap kita harus taat yang membawa kepada kekudusan. Ya. Artinya melepaskan hidup kita dari hawa nafsu duniawi ini dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya hidup kita taat dan kudus? Itu bukan lagi hidup kita. Kalau pikiran akal budi kita nggak akan mampu untuk belajar taat dan kudus. Tetapi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Sama-sama bilang penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu yang akan membawa kita taat kepada firman Tuhan. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita sehingga kita hidup semakin kudus dan semakin kudus. Ya, kita baca ayatnya. Dalam Efesus 5:18.
1, 2, 3. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi penuh dengan roh. Penuh dengan roh itu membuat kita hidup menjadi taat sama Tuhan. Jasmani ini nggak akan pernah bisa taat. Berdoa ya, ke gereja ya, kasih persembahan ya, berikan persepuluhan ya, nggak mau taat. Aduh, lagi susah-susahnya gini, persembahan, persepuluhan, nggak mau taat sama firman Tuhan. Tapi Roh Kudus, ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, full Holy Spirit di dalam saudara, maka saudara akan menjadi belajar untuk taat. Dia memampukan kita untuk belajar taat. Tubuh ini nggak bisa taat, sekalipun pendeta, ya, hamba Tuhan. Ya, maunya aku capek, aduh nggak mau lah ngurusin orang lain ya Pak, capek. Ya seringkali kita juga kecapean sama Bugem ya. Kadang-kadang kita pengen healing, tapi nggak bisa healing. Healingnya di dalam hadirat Tuhan. Ya, dan kita bisa kembali merestorasi, memperbaharui roh kami. Ketika kami bersekutu dengan Tuhan dengan kuat, itu akan memperbaharui roh kita. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita belajar untuk taat. Amin. Ya, belajar ketika kita taat, kita tidak melanggar, itu akan menuntun kita terus mencapai kesempurnaan, kekudusan. Ya, sama-sama katakan hidup taat dan kudus. Hidup taat dan kudus. Sama-sama bilang saya mau taat, saya mau hidup kudus. Yang kelima, menjadi saluran berkat. Sama-sama katakan menjadi saluran berkat. Di situ ditulis secara jasmani dan rohani. Betul, saudara. Kita kalau kita mau hidup kita dari kosong menuju kelimpahan, kita harus menjadi saluran berkat. Ada ayat lain mengatakan, saya tidak catat. Di situ dikatakan lebih baik memberi daripada menerima. Siapa yang mau memberi? Angkat tangannya. Asik. Siapa yang mau menerima? Angkat tangannya. Berarti mau memberi semua ya. Puji Tuhan ya. Iya, karena firman Tuhan bilang gitu, lebih baik memberi daripada menerima. Artinya, ini kita harus menjadi saluran berkat, saudara. Yang pertama, meluberkan berkat dan kasih bagi orang lain. Bukan sekedar menumpuk harta kekayaan pribadi, tapi menolong, memberikan bantuan kepada orang lain. Kalau kita berkelebihan dalam harta, secara jasmani kita bisa menolong mereka. Ada yang kekurangan, saya kasih. Ada yang membutuhkan uang, saya kasih. Membutuhkan modal, saya kasih. Jangan minjemin ya saudara. Kalau minjemin, saudara akan berharap balik lagi. Tapi kalau saudara memberi, enggak. Tuhan yang akan membalas saudara. Kalau saudara ada uang, untuk ada orang-orang yang membutuhkan, ya kasih. Ya. Tetapi itu bukan hanya terpaku dalam finansial aja. Saudara punya berbagai keahlian, saudara punya bisa membantu mereka, menolong mereka secara tenaga, itu juga memberi. Ya, bukan hanya duit aja. Oh, dia mau lihat ya, padahal udah ditolongin, saudara. Wah, caranya bikin usaha gimana gitu. Enggak, bukan soal duit, tetapi menolong orang tuh dengan pemikiran. Ya, pemikiran-pemikiran yang brilian sehingga perusahaannya maju, sehingga dia punya usaha, sehingga dia bisa bekerja, menolong mereka yang belum bekerja, memberikan usaha buat mereka. Itu juga menolong, memberi secara jasmani. Mengerti saudara? Ya. Jadi menjadi saluran berkat itu pertama meluberkan berkat dan kasih bagi orang lain. Yang kedua, menjadi agen pemberita kabar baik. Sama-sama katakan menjadi agen. Jadi agen pemberita kabar baik. Bukan jadi agen pemasaran ya, perumahan gitu, agen asuransi gitu, enggak. Menjadi agent, ya, menjadi agen pembawa kabar baik. Saudara pernah ketemu sama, nih ya, yang usaha di asuransi, sama agent asuransi pernah ketemu? Belum closing kan, didatangin terus si Maya nih punya duit banyak, main bagus, kalau masa depan kamu nih main tabungan, kalau kamu mati nanti ya kamu dapat segini main kalau kamu mati. Tapi dia nggak menikmati. Kalau kamu mati ya ini masa depan nih buat ahli waris. Nih kalau kamu, wah perusahaan kamu kebakaran, wah asuransi, agen asuransi ketemu Maya, ketemu Marta, ya.
Maya, Marta, oh sama-sama M. Jadi Maya, Marta, ketemu Marta, terus nawarin. Ya kalau itu namanya agen asuransi. Agen rumah juga gitu. Udah tahu nih, ada yang mau beli rumah nih, tawarin tuh ke semua supaya dapat komisi. Ya sama serupa. Ketika kita juga menjadi agen pemberita kabar baik, kemanapun kita pergi ketemu dengan orang. Nah ini belum kenal Tuhan Yesus. Ngobrol dulu soal cakwe, soal cuek, soal sayur mayur, soal keadaan dunia yang chaos ya. Akhir-akhirnya apa? Kenalkan tentang Yesus. Ayo Pak, kita ke gereja yuk. Ayo Bu, kita terima Yesus yuk. Ada damai. Suami saya yang pelit minta ampun. Dia punya penghasilan ratusan juta, tapi uang belanjanya cuma 20.000 sehari. Aduh pelitnya minta ampun. Bu, percaya Yesus, ayo percaya Yesus. Orang itu ikut Tuhan Yesus. Jadi kemanapun kita berada di circumstances saudara, di circle saudara, saudara mengabarkan kabar baik. Ketika saudara main game, anak-anak muda ketika kumpul-kumpul, ketika hangout, kabarkan tentang Yesus, jangan lupa seru. Selama ada lingkungan saudara, itu menjadi tanggung jawab kita saudara. Lingkungannya Bapak Asep bukan menjadi tanggung jawab saya. Banyak orang yang kumpul di kafenya Pak Asep. Ya di situ ada lobby bisnis kan. Saya melihat kemana, wow. Walaupun vintage ya tokonya, tetapi di situ ada beberapa meja, ada yang lagi ngobrol, lagi bisnis. Selama kenal sama Pak Asep, tanggung jawab Pak Asep untuk memberitakan firman Tuhan. Selama circle saya, teman-teman saya, yaitu tanggung jawab saya, kenal sama saya. Semakin banyak kenal sama orang, semakin banyak tanggung jawab saudara. Oh dia belum kenal Yesus, kabarkan. Begitu ketemu, kabarkan tentang Yesus. Bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Sesimpel itu saudara. Kabarkan tentang Yesus, sehingga banyak orang akan berubah. Ya, itu menjadi saluran berkat. Yang pertama, menuberkan berkat dan kasih bagi orang lain. Yang kedua, menjadi agen pemberita kabar baik. Jangan ngelamun saudara. Saudara sebagai apa? Agen pemberita kabar baik. Jadi sekarang saya bukan agen lagi, agen asuransi, agen pemasaran perumahan, tapi saya adalah sebagai agen pemberita kabar baik. Nanti keluar dari gereja ini pasti ketemu banyak orang. Jangan nawarin rumah, jangan nawarin asuransi, jangan nawarin produk saudara. Kabarkan tentang Yesus ya, sehingga banyak orang boleh percaya pada Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang keenam, sukacita dalam segala situasi. Hidup penuh berarti memiliki sukacita yang bersumber pada kemenangan Kristus. Sukacita itu bukan berdasarkan pada kenyamanan duniawi ini saja. Saya tenang. Sukacita karena saya udah punya deposito di bank 1 triliun. Saya sudah punya mobil 5. Saya udah punya rumah 3. Saya punya anak-anak udah berhasil semua, tenang ya. Tetapi sukacita itu bersumber pada kemenangan Kristus. Saya sudah pasti masuk surga. Karena Tuhan katakan apa? Janganlah bersukacita atas dunia ini. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar dalam kerajaan surga. Itu saudaraku ya. Dan ketika kita bergembira karena Tuhan, bersukacita karena itu saudaraku. Ini sesuatu yang luar biasa. Coba kita baca ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 4. 1, 2, 3. Dan bergembiralah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu. Ketika kita bergembira karena Tuhan, karena Yesus, karena kemenangan Kristus yang sudah menebus saya, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dia tahu hatinya Ibu Hana pengen apa. Dia tahu hatinya Ibu Hera mau apa. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Simpan aja dalam hati. Tuhan tahu ketika kita bergembira karena Tuhan, Tuhan akan memberikan itu buat kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang Ibu pelayan untuk maju ke depan. Saya percaya ketika
saudara melakukan 6 step ini, ya, maka saudara akan alami from empty to full life, dari kosong menjadi hidup yang penuh. Amin. Coba kita baca sama-sama closing statement terakhir kita, ya. Marilah kita melangkah dengan apa? 1, 2, 3, percaya, kemudian hidup dalam persekutuan dengan Yesus, terus hidup baru, hidup taat dan kudus, menjadi saluran berkat dan bersukacita dalam segala situasi, ya. Maka saudara akan mengalami from empty to full life. Saudara akan mengalami dari hidup yang kosong menjadi hidup yang penuh, bahkan berkelimpahan. Dan kehidupan yang seperti ini yang membawa damai, yang membawa ketenangan, yang membawa kemenangan di tengah badai. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin 3 kali. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Silakan saudara bantu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian. Dasar yang pertama tadi apa, saudaraku? Percaya. Kita harus percaya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita saat ini dari kosong menjadi hidup yang penuh berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Yang percaya sama-sama angkat tangan kita. Amin. Jangan menyerah, karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu Tuhan. Yes. Dalam genggaman-Mu. Dengan penuh berani sama-sama katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, kemenangan dari-Mu. Sama-sama katakan aku punya Tuhan yang besar, tetap angkat tangan-Mu. Oh, aku punya, yes. Kami punya Tuhan yang besar dan berkuasa. Kami percaya Tuhan. Amin. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari. Berikan sorak-sorai. Mari kita sembah Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa pada saat ini. Biarlah setiap kami yang datang pada hari ini, yang hidupnya kosong, Tuhan akan penuhkan, bahkan berlimpah-limpah
Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang rumah tangganya hancur Tuhan akan pulihkan. Yang hubungannya retak dengan Tuhan satukan kembali. Yang keuangannya kurang Tuhan akan limpahkan berkat-berkat-Mu. Yang khawatir tentang apapun juga Tuhan beri ketenangan. Dan hari ini kami percaya kami memiliki hidup yang penuh dan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan kami tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan duduk saudara. Welcome home. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita bisa terus mencerminkan kasih Tuhan melalui perbuatan kita. Tiap hari Rabu ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Kalau kita mau melihat gereja ini kuat, semuanya dimulai dari doa. Yuk ambil bagian untuk menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Jangan cuma mendengar tentang doa, tapi ikut dan alami sendiri kuasa Tuhan ketika kita berdoa bersama. Lalu Kamis minggu depan kita ada House of Blessing jam 5:30 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Berkat bisa datang lewat persekutuan. Kalau Anda rindu untuk bertumbuh, dikuatkan, dan menyenangkan hati Tuhan Yesus bersama-sama, ini tempatnya. Pastikan hadir dan datang tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan akan diadakan Calvary Man. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan Yesus. Calvary Man akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Lalu hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth. Bakal ada sesuatu yang spesial loh. Kita akan berkumpul dan beribadah bersama-sama di GBS Kalvari Sukabumi jam 4 sore. So, don't miss it out. Buat yang masih muda, yuk ikutan program online kita yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Bangun pagi memang butuh komitmen, tapi percayalah hari yang dimulai bersama Tuhan pasti akan diberkati. Yuk terus bangun lifestyle sehat dalam Tuhan. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2, dan juga Calvary Kids di lantai 3. Kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kehendak hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Karena bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi tentang seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikannya secara langsung melalui kantor persembahan yang akan diadakan. Selamat memberi! Jangan lupa follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk update kegiatan terbaru di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching us on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Ya, itu adalah jadwal ibadah minggu ini. Meningkatkan ibadah kita, penuhi hati kita dengan limpah oleh hal-hal yang rohani ya, sehingga
keadaan dunia ini tidak mengkhawatirkan kita. HOB Kamis ini dilakukan di tempat ini. Jadi ajak teman sebanyak-banyak juga ya, untuk kita lebih lagi banyak menerima berkat firman Tuhan. Amin. Amin. Ada ralat tadi untuk Calvary Youth. Tadi pengumumannya ada Calvary Sport ya, bukan minggu ini, tetapi 2 minggu lagi Calvary Sportnya ya. Minggu ini ibadah biasa dulu. Kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang penuh berkat, dan kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Tiba saatnya kami juga akan memberi. Biarlah Tuhan Yesus, kami juga memberi dengan sukacita, dengan tulus hati. Ketika kami juga belajar untuk memberikan persembahan, berarti kami mentaati firman Tuhan. Tuhan yang akan memberkati setiap kami, bukan dilihat dari besar kecilnya, tetapi kami percaya ini juga bagian dalam melayani Tuhan. Tuhan yang akan memberkati setiap jemaatmu pada pagi hari ini yang memberi, Tuhan Yesus, maupun yang mungkin belum berkesempatan untuk memberi, supaya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka lagi, lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, berikan dengan sukacita. Sebelum kita menjalankan, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Mari sama-sama jemaat, saya undang bagi berdiri. Kita akan akhiri pada pagi hari ini. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang
kuasa dan dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu hebat, begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kami percaya Bapa bahwa hidup kami setelah keluar dari tempat ini, kami melakukan 6 langkah firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami pada hari ini Bapa. Percaya, hidup dalam persekutuan dengan Yesus, hidup baru, hidup taat dan kudus, menjadi saluran berkat dan bersukacita dalam segala situasi. Maka kami percaya kami akan mengalami from empty to full life, dari kehidupan yang kosong menjadi hidup yang penuh bahkan berlimpah. Terima kasih Bapak, kami akan alami itu dan kami akan bersaksi kepada banyak orang tentang Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya pada hari ini siapapun yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang juga sudah mengikuti ibadah online pada hari ini, Tuhan kami sudah diberkati, hidup kami sudah berubah, yang sudah rusak Tuhan sudah betulkan, yang hancur Tuhan sudah bangun kembali. Bahkan ada terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami akan terus melihat semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidupnya kamu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.